Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, dengan saya Risma Maudina, dan rekan saya Hopipa Agustin, Nur Fitri, dan Dwitian Tonara. Kami akan menjelaskan materi tentang arsitektur sistem terdistribusi. Objektif di sini ada pemahaman mengenai model arsitektur sistem terdistribusi, mengetahui sudut pandang logis arsitektur sistem tersebar. Ada layered arsitektur, object-based arsitektur, data center arsitektur, dan event-based arsitektur. Memahami model arsitektur dalam sistem. Ada centralized arsitektur, decentralized arsitektur, dan hybrid. Ada arsitektur versus malware. Pengantarnya ada sistem tersebar merupakan bagian dari sistem yang kompleks yang menghubungkan beberapa mesin. Untuk hal ini dibutuhkan pengorganisasian sistem yang baik. Ada dua hal dalam melihat pengorganisasian sistem tersebar. Sistem tersebar ada organisasi secara logis sebagai kumpulan perangkat lunak dan secara fisik. Lalu ada masalah membangun sistem terdistribusi. Yang pertama berhubungan dengan peletakan komponen-komponen dan juga relasi antar komponen. Yang kedua memastikan struktur arsitektur bisa memenuhi kebutuhan dan membuat sistem reliable, manageable, adaptable, dan cost effective. Sistem harus melakukan klasifikasi terhadap proses yang terjadi pada server, klien, maupun peer. Sistem terdistribusi memiliki banyak sekali variasi, tergantung dari jaringan komputer, performa, reliabilitas, keamanan, dan biaya. Ada kesulitan-kesulitan peletakan. Yang pertama dari sisi mode pemakaian. Ada variasi yang beragam terhadap karakteristik pemakaian sistem. Misalnya berapa kali suatu halaman dikunjungi, seberapa sibuk suatu server. Yang kedua dari sisi masalah internal. Ada masalah konkurensi akses. Yang ketiga dari sisi masalah lingkungan sistem. Di dalamnya terdapat masalah heterogenitas, yaitu hardware, sistem operasi, dan jaringan. Yang keempat dari sisi masalah ancaman eksternal, yaitu masalah keamanan data. Arsitektur. Definisi arsitektur adalah suatu rancangan untuk penyusunan komponen-komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Di bawah ini ada contoh pemetaan fungsional komponennya. Di sini ada application and widgets, ada home, context, browser, widgets, dan your app here. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada modal arsitektur sistem. Arsitektur logis, software arsitektur, organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. RPS, Remote Procedure Call, Message Passing, jenis model arsitektur logis style. Ada layered arsitektur, object-based arsitektur, data center arsitektur, event-based arsitektur. Di sini ada arsitektur fisik, sistem arsitektur. Peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Lalu ada layer arsitektur. Komponen-komponen pada layer arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer, fungsi dan service. Contoh, ada operating system, ada Windows dan Linux. Lalu ada network protokol, ada USI, dan TCP atau IP. Lalu ada object based arsitektur.
Object-based arsitektur menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Lalu ada bentuk sistem OA. Ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Data center arsitektur. Data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga dukungan hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh adalah sistem tersebar berbasis web. Event-based arsitektur. Proses EBA pada dasarnya berdasarkan propagasi event. Proses pengeluaran event setelah malware memberikan kepastian hanya proses itu saja yang bisa disubscribe untuk event yang diterima. Keuntungan IBA adalah proses bersifat closely coupled. Lalu ada sistem arsitektur. A itu centralized arsitektur atau client server. Ada application layering, multi-tiered arsitektur. Yang kedua ada decentralized arsitektur. Yang pertama ada struktur P2P atau peer-to-peer arsitektur. Yang kedua ada unstructured P2P arsitektur. Yang ketiga ada topology management of overlay network. Yang keempat ada super peers. Yang ketiga, yang C ada hybrid arsitektur, yaitu edge server system, lalu collaborative distribute system. Ini gambarannya. Centralized arsitektur, client server, application layering, multi-tiered arsitektur. Centralized arsitektur, client server. Client server unggul dalam kecepatan dan mendukung jaringan besar. Kekurangan terdapat pada sisi stub yang cukup kompleks, biaya tinggi, dan membutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola. Pada model client server terdapat perilaku yang biasa disebut request reply behavior. Dua tier arsitektur pengorganisasian paling simpel di mana terdiri atas dua type mesin, klien yang berisi implementasi program pada proses pada user interface level, server yang berisi implementasi program pada proses dan data level. Tiga tier arsitektur pada keperluan khusus, kadang server juga perlu bertindak sebagai klien. Pada arsitektur ini, program pada processing level tidak hanya dapat pada server yang terpisah, bahkan dapat terdistribusi pada klien dan server mesin. Multi-tier arsitektur. Ada tren perkembangan model arsitektur. Multi-tier arsitektur ada ringkasannya, yaitu perbedaan tier berkaitan dengan aplikasi logis organisasi. Disebut sebagai vertical distribution, di mana karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. Yang ketiga, memiliki vertical distribution dapat membagi secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, di mana masing-masing mesin dapat menjalankan fungsi khusus atau tergabung pada sebuah grup untuk fungsi tertentu. Decentralized arsitektur. Struktur P2P atau peer-to-peer arsitektur
unstructured arsitektur, topologi manajemen of overlay network, dan superpeers. Disebut sebagai horizontal distribution. Pada arsitektur ini secara fisik terpisah, namun secara logis memiliki fungsi label yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri, kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Nama lainnya peer-to-peer arsitektur. Lalu dibaca oleh Pak Agustin. Selanjutnya ada peer-to-peer arsitektur. Perkembangan P2P arsitektur tidak lepas dari pertanyaan, bagaimana organisasi proses dalam jaringan? Sebuah proses tidak dapat berhubungan secara langsung dengan proses lain di jaringan. Diperlukan sebuah pesan khusus untuk komunikasi proses. Selanjutnya, struktur peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministik prosedur, seperti menggunakan distribute hash table atau DHT. Ada unstruktur peer-to-peer arsitektur. Dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap node mendata jaringan node network, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses acak sederhana. Selanjutnya ada topologi manajemen of overlay network. Walaupun pada struktur dan unstruktur peer-to-peer sistem cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dari proses pertukaran dan pemilihan interest dari pandangan parsial di mana topologi tertentu dapat dibangun dan dijaga konektivitasnya. Pendekatan TMOOD ini diperoleh dengan mengambil dua pendekatan layering, yaitu seperti gambar berikut ini. Peer-to-peer arsitektur. Super-peers menangani masalah yang disebabkan penempatan item data ketika jaringan berkembang. Teknik super-peer dapat menangani masalah yang terkait dengan scalability karena dapat mempertahankan konektivitas terhadap item data. Umumnya super-peer digunakan pada peer-to-peer network. Hybrid arsitektur. Edge server system. Sistem ini dibangun di jaringan internet, di mana server ditempatkan pada edge atau tepi dari jaringan. Tujuan edge server adalah melayani konten atau isi pada saat proses filtering dan fungsi transcoding. Hybrid arsitektur. Collaborative distributed system. Bentuk lainnya adalah CBS. Ini dibangun dari beberapa jaringan sistem tersebar yang ada. Konsep sama dengan BitTorrent file sharing system. Komponen dapat redirect keylen clean untuk akses server lain. Analisa pola akses klien, memanage replication data. Pipa, lanjut. Arsitektur versus middleware. Tidak membahas perbandingan arsitektur dan middleware. Middleware mengikuti bentuk arsitektur yang ada. Middleware dan aplikasi menangani kebutuhan berbeda, namun nantinya tetap dibutuhkan. Solusi di mana middleware mudah untuk dikonfigurasi, disesuaikan, dan dikustomisasi sesuai kebutuhan aplikasi.
in Interceptor. Interceptor merupakan perangkat lunak yang memecah aliran, pengendalian, dan pengizinan kode lain untuk dieksekusi atau proses. Interceptor sangat baik untuk menyediakan proses transparansi dari replication dan performation. Lalu ada general approaches to adaptive software. Kebutuhan akan penyesuaian terhadap lingkungan aplikasi di sistem tersebar adalah perubahan secara terus-menerus. Perubahan ini sebagai hasil dari mobility, quality of service network, kerusakan hardware, dan battery drainage, dan lain-lain. Konsep ini disebut sebagai adaptive software. Menurut McKinley, tahun 2004, membagi 3 teknik dasar menuju adaptive system, yaitu separation of concern, computational reflection, dan component-based design atau standalone. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.